mereka. Tapi KBRI sudah dikonfirmasi, nak. Itu Nggih, dari KBRI dikirimkan ke anggota DPR, dikirimkan ke Mas Uya Kuya. nggih, nggih. Mm-mm. Jadi jadi Mas Uya Kuya sudah konfirmasi, Mas Uya Kuya akan tetap membantu kamu untuk nuntut keadilan deh. Sama didampingi Mas Uya Kuya. Halo? Nggih, Heeh, lek ono updatean, makanya aku ngomong lek enek sapa sing njaluk uang sama kamu, kamu harus ngomong ya. nggih, nggih. Heeh. Soalnya iki udah tak sampaikan di pemerintah juga gitu loh. Tapi awakmu ngetokne duit apa pemerintah sing ngetokne duit le pemulangan tiket sembarangan ini le? Pemulangan ini ku penggalangan dana sing wingi, Mis. Oh, sing wingi. Nggih, kaya arek-arek temen mriki kan. Heeh, Iku heeh. galangan dana ngoten. Oke. Wes Heeh, cukup tak? Lah alhamdulillah. dek iki jarimu gak cukup le? Alhamdulillah ini kan penggalangan dana ini berjalan terus, Mis. Alhamdulillah lek ngono. Alhamdulillah. Heeh, heeh. Sampai saat ini pun urung tak tutup penggalangan dana pembuatan kuning jalan enten nopo-nopo kan. Iya betul 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 betul. Tapi mae piye Kalau nak? aku rasa ngomong lah, Mis. Tenan, sumpah. Iya, aku krungu suaramu yang geter sih an. Aku bisa ngomong ya karo mbak, karo lele gue bau. Heeh, heeh. Iki mau kan teko teko KBRI Malaysia ngubungi Mas Uya Kuya. Semalam kan langsung ditelepon juga toh. Prosesnya tekondi. Soalnya kan yo wis kuwi mau lah nanti ulehne ae. Mm-mm. Heeh. Tapi ceweknya piye le? Responnya piye? Dewe aku secara ngubungin nih, Mis. Aku intinya fokus karo adikku sih ngono. Aku lah misalnya arep ngeruwet, misalnya amit lah, arep Nggih. ngeruwet di cewek gue mau, Heeh. kemungkinan adikku engko malah tertunda. Oh iya 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 iya. Pinter awakmu, pinter awakmu, pinter 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 pinter. Jadi ini mangke lah misalnya adikku wis tekan omah, gue mau, yo yo buh, kok adikku gue mau buh, kepiye arep tak usut meneh, Mis. Oke 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 oke. Kamu lek butuh Soalnya bantuan apa-apa, adalah tapi ojo ojo awakmu sing nganu ya le ya, ojo 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 awakmu sing lakoni salah ya nak ya. nggih, 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 nggih. Ojo Sumpah, sampai belum ojo aku itu. sampai ya nak ya, ojo balas dendam. Ben urusannya polisi. Soalnya selagi kamu tidak melakukan apapun, maksudnya dalam balas dendam seperti itu, aku Hmm, ada di belakangmu. Aku minta nggih, bantuan juga sama banyak orang. Tapi lek sampean terus balas dendam, malah-malah mateni wong misan, aku yo rawani. Ngerti nggak nak? nggih. Oh, Tapi lah sak kalau sak mae lo le, ojo ojo sampai lo le. si Ya. Amit ngomong ya Mis ya, Heeh. misalnya kan balas dendam, Hmm. kemungkinan sak mono Mis. Misalnya aku niat balas dendam, gue mau tak gawe cacat, ngono lho. Ojo lah nak. Wis Lah, sementing pasrah nang ndek pemerintah lah polisi. Wis maca tok SMS -e masuk ya iki mau tak kirim nawakmu sih sebentar. Iku teko. kalau kirim teng Gondo Gosip barang. Oh iya mau kirim ndek ngene Bosing barang. Jadi ben anu. Jadi Ay, ini mungkin kan bos yang dimaca, jadi ini mungkin digoleki di sing akurat ngoten. lah betul 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 betul. Soalnya itu kan wis usaha mau ditangani oke biar nanti ditangani sama kita. Ini dubesnya langsung ini. Dubesnya langsung ya. Jadi makanya akan ngomong sing akurat sendi kamu kasih tahu aku juga. Oke. Hmm. Oh Jadi iya, ini misalnya anak kabar kok nggak disampaikan, aku harus lapor bos terus iya anak iya iya ke iya. apa kabar ke bosnya apa ke teman-teman, aku lapor ke sampean ngoten. Jadi ini kan Jadi kita ikutin perkembangannya ya. Soalnya iya, aku lagi mantau juga nak. Mm-mm. matur suwun banget lah sampean itu. Enggak, aku nggak bisa bantu apapun, tapi aku bantu doa, aku juga miralne. Kenapa? Gue pelajaran gue wong-wong lek ditinggal bapak iki mau celuk yatim, lek tinggal ibu lek piatu. Lah ibumu ki apa rasane nak? Yang Aku, ini ku aku usahane bapak itu iya bapak ibu iki mau. Pokoknya awake dhewe sepot ngarep nguri ya lah ya. nggih. Heeh, Aku ya yang gitu. Oh, video ini sampai ning Facebook ning TikTok ngono iki, alhamdulillah aku lega, semoga kendang kene aku ngono. ya donga dinunga no, nak. Wong aku ya donga dinunga. Soalnya aku ki luwara atiku yo semalam iku gak kroso lah kasar ngomong walah.
Pikirane mak iki ya apa? Wis ndek omah iki lho, pikirane mak iki ya apa? Tapi oke enggak sih gitu. dongane api yo nak, Makan. kayak adikmu. Ya semoga-moga dong api iso diterima. Ae ono. Yo nyatane tetep gak enak iki apik gitu loh, lek gak nyekso sapa-sapa. Walaupun yo wis dipanggil karo sing gawe urip, tapi kan dhek gak nyekso sapa-sapa delok. Nek adikmu gak apik, gak iro langsung mulih lho, Le. Nggih. Iya pernah. Alhamdulillah. Padahal diingi kaya sate oleng ae dhewe. Aku dhewe sampai bingung. Heeh. Ternyata Dan gula. sing kuasa memudahkan seperti itu gitu. Besok langsung iso pulang ya Allah, kaget tau. Aku wingi iki budrek banget wis arep njaluk tulung karo sapa iki kepiye kalau misalnya Iki nganu. dulurmu to Rindi Astuti iki dulurmu to, Le? Nggih, niku Oh, pernah alhamdulillah. ponakan. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Niku sing ngarani kula ngekeki nomor sampean. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Iso merinding aku. Bene lah wis lek. Nyatane adikmu yo apik. Nyatane yo langsung mulai padahal awake dhewe iki biasa lek sepurane sing akeh iku biasa seminggu lho prosesnya. Nggih. Biasanya seminggu lho iku. Ternyata Ya, adikmu semalam kita ngobrol, besok dipulangkan wes. Nggak bisa ngomong apa-apa. enak diterangi ya alhamdulillah. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Terang banget adikmu kok. Terang banget. Ngetoknya lek gak salah deh ya. Heeh. Astagfirullahaladzim. Wah, inilah keapian dibalas keapian. Lah iya Amin. makanya kan aku ngomong toh. Walaupun galane enek wong liya sing mempercepat dadi anu, tapi kan tetep ninggal ning apik to adikmu. Iya. Ya Berarti wis iki kok aku enak. engko lek aja pokoknya sementing kepala dingin ya nak ya. Nggih. Hmm. Insya Yes. Harus no Lek. Harus aku bantu kamu teko belakang sementing awakmu kudu kudu sing sabar. Adikmu sing cilik barang diomongi kudu sing kuat lo ya. Hmm. Kemungkinan besok tak baliknya. Udah dibalekne sing cilik ya. Nggih. Heeh. Awakmu berjuang dewe, tapi awakmu ojo nekat lo nak lo. Tenan lo, awakmu di bojo di anak lo. Aku pesen iku tok lo. Ya, Heeh. tenan lo. Adikmu wis gak ono ya. Lek awakmu Nggih. nglakoni salah, anakmu mbek bojomu nangis lo. Tenan ojo lo nak. Ojo sampai nggone semboyan nyawa dibayar nyawa jangan lo nak ya. Kowe ndek anak soalnya ndek bojo lo. Tenan lo, janji lo. Nggih, janji Mas. Janji tenan ojo. Ojo. Ojo, wis ojo, pokoknya ojo. Sampe ning anu golek ono Miss Uni wis. Iso ngobrol bareng awake dhewe. Ojo ya nak ya. Nggih, nggih. Tenan, gak Insya ngesakno Allah. anakmu aku. Aku diingi awakmu gemeter ki aku mikirno bojomu ki piye pikirane ki gak melayang-melayang di endi-endi. Bojoku piye ya angger aku anu ngono kuwi nyelok nangis angger anu. Soalnya aku gampang anu, gampang bengong deh. Nah, aku krasa diingi awakmu koyo koyo kalap misan awakmu diingi misan. Heeh. Aku sumpah. Wingi lah cara orang enak bojoku aku sembuh. Soalnya kan enak bojoku juga. Jadi ini iso gandoli. Ya gue mau pikirno bojomu karo anakmu. Nggih. Ngerti nggak? Ora kayak ngene. Ya wes alhamdulillah kesok kesok kabari ya nak ya, lek wis itu pulang ya nak ya. Nggih. Ya wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, saya nggak ngerti harus ngomong apa dan bagaimana ya teman-teman ya. Eh, saya tidak tahu seperti apa kesedihan seorang ibu yang ditinggalkan anaknya. Maaf ya, tadi masih bisa joget-joget ya, tapi ada kalanya saya tidak bisa ngomong apa-apa juga ya teman-teman ya. Kita tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana melanjutkan kasus kemarin yang meninggal dunia di hari Minggu, hari Senin, besok akan dipulangkan ya teman-teman ya. Syukur Alhamdulillah perjalanannya di rumah sakit dan Tuhan tidak izinkan dia merasakan sakit lebih lama lagi. Tuhan panggil dia dan akhirnya dia pulang selamanya. Besok
akan dipulangkan jenazahnya. Saya nggak ngerti harus ngomong apa dan bagaimana. Kakak, kalau ini saya tidak tahu ada apa ya. Kakak kedua ini apa ya? Saya terima ya. Kenapa ini? Kakak Poro dua ini apa ya? Ada masalah apa ya? Halo? Halo? Saya daripada Malaysia. Iya, Miss Yuni, saya iya, dapat tahu apa ni yang mati ni meninggal di Malaysia kan? betul. Kematiannya diakibat bunuh kan? Iya, ditikam. Bunuh. Okey. Bagaimana Miss Yuni yang dari luar, sedangkan kami di Malaysia yang tak tahu apa-apa, selalunya kalau berita kematian ni, kalau bunuh, kita masuk berita Miss Yuni. Oke, Okey, saya bukanlah mengatakan Miss Yuni boleh membantu, tapi Miss Yuni kata dia kosong kan? betul. Okey, kenapa dia tak refer pada Ricky, Kedutaan Indonesia di Malaysia? Sudah. Sudah, tapi Heeh. Ricky ada membantu tak? Ricky itu siapa? Saya nggak kenal, nggak tahu saya. Ricky tu bukan ke yang ke DRI yang di Kedutaan Indonesia yang kalau kata siapa-siapa warga Indonesia yang ada masalah boleh refer ke Kedutaan Malaysia Indonesia, Kedutaan Indonesia di Malaysia. Iya, tapi saya nggak tahu. Saya nggak tahu siapa. Miss Yuni tak tahu. Nggak tahu. Benda berlaku di Malaysia Miss Yuni. Tapi kenapa rakyat yang kosong ni minta bantuan Miss Yuni? Dia kosong Miss Yuni datang masuk di Malaysia. Miss Yuni kena faham. Dan bila tiba-tiba orang dari Malaysia minta bantu dekat Miss Yuni, itu satu jadi pertanyaan kami rakyat Malaysia tau. Maksudnya gimana? Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa Miss Yuni tidak bagi pencerahan berlaku di Malaysia, kosongan di Malaysia, kematian berlaku di Malaysia. Dah tahu kosong, tak ada dokumen. Kenapa masuk juga di Malaysia? Mencari pekerjaan di sini. Kosongan tu tau Miss Yuni. Dan bila berlaku kematian begini, tiba-tiba Miss Yuni kata, okey, Miss Yuni ada panggilan kejap Saya tahu Miss Yuni, benda ni berlaku, saya dapat daripada Facebook Miss Yuni. Tapi Miss Yuni, bayangkan orang yang kosong Miss Yuni akan bantu, akan ramai lagi akan minta bantuan Miss Yuni. Sedangkan Kedutaan Indonesia tu ada dekat KL. Kenapa dia tak pergi minta bantuan di sana? Miss Yuni, bukan kita nak menolak ataupun Miss Yuni tak boleh bantu. Tapi bayangkan diorang ni kosongan Miss Yuni. Kosong, masuk sini berani di dalam Malaysia. Dan bila berlaku kematian begini, kenapa Miss Yuni nak pening kepala pula? Enggak, saya tidak melakukan apapun. Saya tidak melakukan apapun. Yes, Miss Yuni tidak melakukan apa-apa. Tapi bila Miss Yuni bantu begini, akan ramai lagi yang kosongan di Malaysia ini akan minta bantuan ini kat Miss Yuni. Percayalah cakap saya. Maksudnya bantuan dalam hal apa? Saya sebagai warga negara Indonesia, kebetulan ada orang meninggal dunia. Karena bagi saya adalah orang meninggal dunia, saya tidak harus bertanya backgroundnya apa. Dia sudah meninggal dunia, saya tidak berhak menghakimi apa yang dia lakukan, memulangkan jenazahnya, dan saya tidak ada urusan lebih dari itu. Ya betul Miss Yuni, memang betul Miss Yuni tidak ada hak. Tetapi yang kosongan ni, adakah perlu ke? Sedangkan Kedutaan Indonesia di Malaysia ada Miss Yuni. Dan bila Miss Yuni buat begini, kami akan petikaikan. Miss Yuni berada di negara China tau Miss Yuni, di Taiwan tau. Tetapi kematian diorang di sini berlaku di Malaysia. Lagi ramailah yang kosongan ni bila diorang berlaku kematian di sini, melakukan jenayah di sini dan Miss Yuni bantu. Ya betul, kematian tu patut dibantu, betul. Tapi sedangkan kedutaan sini ada Miss Yuni. Sepatutnya diorang ni kena bagi educate dekat diorang ni semua bahawa rakyat-rakyat yang kosong biar diorang sendiri yang settlekan dekat kedutaan. Dia tahu Miss Yuni baik. Saya tahu tidak Miss Yuni melakukan bantu. apapun.
Saya tidak melakukan apapun. Iya betul, Miss Yuni tidak melakukan apa-apa. Kami tahu, kami faham. Tapi dia melakukan jenayah di dalam Malaysia, Miss Yuni, dan melakukan pembunuhan pula, kematian di dalam Malaysia. Sebentar. Sebentar. Miss Yuni kata tadi, itu warga negara Indonesia yang kosongan mati di dalam Malaysia, bukan? Betul. Okey, dia berlaku di dalam Malaysia. Mestilah benda-benda ni semua kedutaan yang ambil peduli. Dan kenapa dia tidak refer pada kedutaan? Sebab disebabkan gara-gara yang kosongan ni lah yang membuatkan keburukan di dalam Malaysia. Bila Ricky mengatakan penjenayah global, dia orang tak boleh terima. Adakah berlaku jenayah membunuh sesama bangsa di dalam Malaysia, kematian berlaku di dalam Malaysia, tiba-tiba dia minta tolong dekat Miss Yuni. Kenapa dia tak minta tolong dekat kedutaan Indonesia? Nah, itu pertanyaan saya juga. Kenapa tidak minta? Ah, ah. Saya pun fikir daripada tadi. Saya tengok, Lah, iya. kenapa dia orang ni berlaku apa-apa musibah tidak mencari kedutaan Indonesia di Malaysia? Dia sudah cari. Sudah. Ada. Kalau cari, mesti kita tahu. Kalau kata masuk di hospital kerajaan Malaysia, mesti kerajaan Malaysia akan bantu. Tapi macam mana nak bantu Miss Yuni kalau kosong? Kalau tak ada data Miss Yuni, pasport tak ada, permit tak ada. Okey. Jangan tanya saya siapa, tapi saya mewakili rakyat Malaysia dan saya nampak perkara ni berlaku di Malaysia, kematian berlaku di Malaysia, kemudian tiba-tiba Miss Yuni menghulurkan tangan membantu. Ya betul, boleh membantu Miss Yuni. Tetapi bila Miss Yuni dah lakukan perkara begini, ia adalah keji yang suci, tetapi akan datang, akan mencari lagi orang. Orang akan mencari Miss Yuni lagi. Percayalah cakap saya. Dia orang tak akan merujuk kepada kedutaan Indonesia di Malaysia. Apakah yang saya lakukan ini adalah salah? Tidak salah, tetapi bila Miss Yuni buat begini akan bagi peluang pada yang kosong-kosong ni Miss Yuni, yang datang di Malaysia ni berjuta-juta Miss Yuni, ada 4 juta Miss Yuni yang Harus diingat satu hal. Isi bumi ini bukan tanggung jawab saya. Ini kebetulan berjodoh bertemu dengan saya dan saya membantu. Jadi orang yang berangkat ke Malaysia itu sejak zaman dahulu itu ada yang legal dan ada yang ilegal. Dan itu di luar tanggung jawab saya. Siapapun yang dimanapun keadaannya seperti apa, bukan tanggung jawab saya. Tapi kebetulan ada jodoh sama saya membantu. Apakah itu juga harus dibatasi? Okey, Miss Yuni berkata begitu, tapi Betul. tunggulah dulu nanti perkataan daripada Ricky dan kami akan bincang perkara ni. Berlaku kematian, berlaku jenayah di dalam Malaysia, tiba-tiba dia orang ni yang kosongan ni senang-senang minta tolong dekat Miss Yuni. Tak apa, Miss Yuni boleh teruskan bantuan, tapi perkara-perkara ni kami tak akan galakkan. Itu saja Miss Yuni, saya turun dulu. Apa-apa pun, Miss Yuni terima kasih sebab kami pun tak sangka berlaku kematian di sini. Dan bila isu ni panas disebabkan dia orang ni yang kosongan minta untuk dilegalkan di dalam Malaysia. Tidak ada seorang pun yang meminta dilegalkan di Malaysia. Ya, Ini jenazah. Bukan, itu bukan urusan saya, sayang. Sebentar. Bukan urusan saya, sayang. Orang Ya, lain betul. yang berbicara kenapa saya harus bertanggung jawab. Saya hanya membantu. Sebentar. Saya tidak bertanggung jawab atas isi bumi ini. Ada yang berjodoh dengan saya berupa mayat. Apakah itu juga salah? Apakah kalian akan perdebatkan? Miss Yuni kata begini. Sebentar, saya itu rakyat urusan Malaysia orang luar. Akan berbincang dengan kedutaan Indonesia, Miss Yuni. Baik, terima kasih. Saya akan turun. Saya nggak paham ya. Ada yang salah ya. Karena isi bumi ini bukan tanggung jawab saya tidak bertanggung jawab. Banyak kok orang yang meninggal dunia di Malaysia minta tolong sama saya. Kebetulan pas adik saya meninggal, kebetulan saya pas berkebun, saya tidak membantu. Ini aja saya tidak membantu siapapun. Kenapa? Kenapa? Salahkah membantu pemulangan jenazah? Haruskah diperdebatkan? Ya, orang lain yang berbicara dan saya harus bertanggung jawab. Saya tidak tahu Ricky itu siapa. Apa yang dia bicarakan bukan tanggung jawab saya. Saya tidak ada masalah dengan siapapun. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Pernah nggak saya mulangin jenazah, saya tanya, itu mayatnya muslim apa bukan? Kamu berasal dari pulau mana?
Pernah nggak saya? Karena bagi saya jenazah pun itu jodoh. Saya tidak bisa melihat dia, saya tidak bisa melakukan apapun. Tentang legal ataupun ilegal, itu urusan negara dan negara. Jauh dari itu saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak mengerti apa-apa. Saya hanya membantu pemulangan jenazah. Saya tidak membantu orang yang ilegal kabur seperti apa. Saya juga marah loh sama teman-teman yang kabur-kabur itu. Saya nggak suka juga. Saya nggak suka dengan teman-teman yang kabur-kabur, pekerja ilegal itu saya juga nggak suka. Saya tidak mendukung pekerja ilegal dimanapun. Makanya saya selalu bilang kan di konten-konten saya bahwa saya tidak menginginkan seseorang ilegal di negara manapun. Kalian kira kami bangga menjadi ilegal? Ya, itu urusan Anda. Anda sebagai warga Malaysia, saya tidak berhak ngomongin apapun tentang Anda. Dan terima kasih atas masukannya bagi saya secara pribadi. Saya akan terima masukan itu karena banyak warga negara Indonesia yang kebetulan ilegal di negara Anda. Kebetulan ada yang ilegal di negara Anda, tetapi itu bukan ranah kita. Biarkan negara dan negara berbicara. Kenapa? Karena itu di luar tanggung jawab saya secara pribadi. Benar nggak sih? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi saya tidak paham ya dengan apapun itu, dengan peraturan yang ada di Malaysia ataupun peraturan seperti apa menjadi ilegal di Malaysia itu saya tidak mau tahu karena saya hanya tahu adalah besok jenazah dipulangkan itu aja. Dan saya tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini. Ya, terima kasih ya. Kalau bukan orang Indonesia memang dia mau cuci luka, Miss. Saya nggak paham ya bahasanya, saya tidak begitu paham. Saya minta maaf ya. Saya takutnya salah paham ya. Saya hanya berjuang memulangkan jenazah karena itu waktu di sidang DPR, MPR, yang saya suarakan cuma satu kok, jenazah. Masih ingat kan apa yang saya perjuangkan di DPR dan MPR? Saya hanya memperjuangkan jenazah. Saya tidak memperjuangkan apapun dalam hal ini. Dan saya tidak menyangka rakyat Malaysia merasa tersinggung karena saya memberikan informasi tentang meninggalnya seorang orang Indonesia meninggal dunia di Malaysia. Jadi kebayang nggak sih di otak saya itu cara memuliakan jenazah selebihnya bukan tanggung jawab saya. Selebihnya bukan tanggung jawab saya. Saya hanya ingin memulangkan jenazah orang. Diterima, dilihat oleh bapak ibunya. Itu aja. Itu saja. Saya nggak ada tujuan kemanapun karena perjuangan saya untuk memulangkan jenazah itu sampai saya bawa gedung MPR dan DPR. Jadi saya nggak main-main tentang jenazah ya teman-teman ya. Saya itu memulangkan jenazah sampai saya bawa ini ke gedung MPR saat rapat balik. Saya hanya ingin memuliakan jenazah. Selebihnya tentang dosa, tentang apapun itu kalian yang bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab atas siapapun. Apa salahnya saya memulangkan jenazah? Hah? Jadi kalau kalian mau berdebat dengan KBRI, KJRI silahkan. Silahkan. Nggak ada masalah bagi saya. Bagaimanapun orang-orang Indonesia punya kontribusi tersendiri di Malaysia. No debat. Pada faktanya kalian masih membutuhkan kita. Kita membutuhkan kalian. Ya kita jalin hubungan yang baik lah. Tapi kalau kalian memperdebatkan tentang jenazah, saya nggak bisa ngomong apapun. Saya nggak akan berhenti memberikan pertolongan. Karena ada saya atau nggak ada saya, perjuangan seseorang di rantau itu tetap ada kok. Saya nggak akan pernah berhenti ya. Buat ibu yang tadi telepon saya tidak tahu Ricky itu siapa, seperti apa, dan bagaimana, karena memang di luar ranah saya. Saya hanya ingin bilang bahwa Anda bukan siapa-siapa. Jangan halangi saya untuk membantu pemulangan jenazah. Masalah dosa, masalah kesalahan, biar mereka sendiri yang bertanggung jawab pada hukum yang ada di Malaysia dan juga pada hukum Tuhan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya tidak akan pernah berhenti berjuang
Saya tidak perlu emosi dengan siapapun, cuman saya masih ingat banget saat saya pemulangan jenazah dari Hong Kong dulu, itu banyak juga yang menentang. Apa yang kalian ributkan tentang jenazah? Kalau orangnya masih hidup, masih mending. Ini jenazah ini kamu buang. Kamu taruh di tanah Malaysia pun nggak akan teriak-teriak kok jenazah ini. Benar, jenazah nggak akan lari kok. Nggak tahu ya, sedih banget saya. Nggak ngerti, saya nggak ngerti ngomong apa. Kalau dia bilang, Miss Yuni tolong bantu edukasi, jangan sampai ada anak ilegal datang lagi ke Malaysia atau seperti apa, itu saya sangat setuju sekali. Tapi yang dia perkarakan adalah jenazah gitu. Yang dia perkarakan adalah jenazah gitu. Benar kalau dia bilang, Miss Yuni tolong diedukasi, jangan dong orang Indonesia datang ke Malaysia ilegal terus melakukan kejahatan, itu saya setuju. Karena saya sendiri tidak mendukung adanya pekerja ilegal di negara manapun, itu akan menyusahkan. Tapi kalau kalian menyalahkan jenazah ini, dosa apa dia sama kalian sampai kalian seperti itu? Hah? Ingat, kenapa saya membantu? Ini beda persepsi dan tujuan ya. Biar masyarakat tahu kalau ilegal itu pulangnya sengsara. Dan ingat, berapa banyak jenazah? Zaman dulu, tahun 2000, ada jenazah pas COVID nggak bisa pulang, atasnya itu anjing. Kenapa saya memulangkan? Biar masyarakat tahu bahwa pemulangan jenazah itu tidak semuanya seberuntung Rio. Ya, selalu jual air mata. Nah inilah, kalau tidak terjadi pada dirimu, keluargamu, atau ibumu, kamu nggak akan nangis. Kamu nggak akan pernah nangis. Karena itu tidak terjadi padamu. Orang kalau tidak terjadi pada hidupnya dan tidak pernah merasakan sengsara, dia akan menertawakan mayat orang lain. Tapi percayalah, hukum karma itu akan berlaku. Tuhan ada cara untuk membalas kata-katamu. Tuhan akan ada jalan untuk mempermalukan dirimu juga kok. Jadi waktu kalian mengatakan bahwa sok sedih, sok apa, nggak apa-apa. Karena itu tidak terjadi padamu. Karena ini bukan keluargamu, jadi kamu nggak akan nangis. Nggak akan nangis. Karena kalian tidak pernah tahu bagaimana perjuangan saya, mayat yang sudah saya pulangkan, nggak bisa masuk ke lubang. Kalian tidak akan pernah tahu. Mayat yang sudah diambil tanahnya, dibuati lubang itu tidak pernah bisa masuk ke tanah. Kalian juga tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah lihat jenazah yang digali, yang keluar adalah air. Sudah ada 2 desel penyedot air. Kalian nggak akan pernah tahu. Kalian kira itu adalah cerita-cerita fiktif. Jadi saya sangat bersyukur sekali ya sama orang-orang yang mengatakan bahwa saya jual air mata. Saya sangat senang sekali dengan komen ini. Karena dia membenci saya dan saya doakan. Semoga dia baik-baik saja. Dan keluarganya juga baik-baik saja. Saya sangat senang sekali ya dengan orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena doa saya akan selalu buat dia. Baik menjadi makhluk hidup ataupun makhluk yang sudah tidak hidup. Biar keluarganya bahagia. Jadi dia pakai bendera apapun yang buat nyetik saya nggak masalah. Tapi saya tetap akan mendoakan kamu yang terbaik. Kenapa saya doakan yang terbaik? Semoga ibumu baik-baik saja, jadi kamu tidak akan pernah nangis. Tapi ingat, kita masih punya keturunan. Jika apes bukan pada dirimu, bagaimana dengan anakmu? Apakah kamu bisa menyelamatkan anakmu untuk tidak bisa bekerja di luar negeri? Kalaupun tidak anakmu, cucumu mungkin. Cucumu mungkin. Karena saya pernah ingat banget orang benci orang lain ke luar negeri. Dia maki-maki tetangganya. Ngapain keluar negeri jadi lonte jadi ini. Astagfirullahaladzim. Ternyata ibu bapaknya meninggal dunia, anaknya jadi TKW sekarang di Hong Kong. Tahu apa yang terjadi? Lebih jelek daripada Elsie. Elsie masih bekerja. Dia cuma ngatang-ngatang aja. Itu hasilnya apa? Orang tuanya suka memaki tetangganya yang sedang kerja di luar negeri. Karma pasti berlaku dan gak akan pernah salah alamat. Maki saya, hina saya hari ini. Tujuan saya cuma satu.
memuliakan jenazah. Kalau kalian bilang, Miss tolong diedukasi dong orang-orang agar jangan ke Malaysia dengan ilegal. Miss tolong dong jangan gini. Saya bisa terima. Tapi dia membahas jenazah ini. Kalian tahu nggak SMS saya ini berapa banyak orang SMS, Miss, ayah saya meninggal dunia di Malaysia. Tolong dibantu. Ini sudah sebulan yang lalu saya baru buka SMS-nya. Jadi tidak semuanya itu bisa saya bantu pemulangan jenazah. Di Malaysia itu setiap hari loh ada yang sakit HIV, masih ingat nggak kalian? Orang Indonesia yang sakit HIV dan meninggal dunia? Saya bantu pulangin nggak? Enggak. Enggak. Karena semua itu bukan tanggung jawab saya. Masih ingat orang yang jatuh meninggal dunia? Yang sakit meninggal dunia, emang saya pulangkan? Enggak juga. Karena saya yang memulangkan kebetulan rezeki dan saya hanya mengingatkan pada bangsa saya sendiri. Ini loh akibatnya ilegal. Ini loh, sengsara dibuat sendiri. Saya selalu mengingatkan itu pada bangsa saya sendiri. Mayat juga punya jodoh. Ya, paham ya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada warga Malaysia tadi. Menurut saya, masukan Anda sangat bagus sekali. Tetapi jika Anda memperdebatkan mayat yang besok sudah pulang, yang akan pulang, saya minta maaf. Itu udah garis dan takdir Tuhan. Ya, terima kasih ya. Semoga 7 keturunanmu tidak akan pernah mengalami seperti keluarga ini. Karena orang ada masanya, masa ada orangnya. Semoga kamu dan keluargamu di Malaysia tidak akan pernah merasakan kepedihan yang dilakukan oleh anak keturunanmu yang melakukan kesalahan. Semoga kamu tidak pernah hidup miskin seperti saya. Jadi hatimu akan tetap keras seperti itu. Terima kasih ya sayangnya. Pokoknya I love you, semangat. Pasti kalian baik-baik saja. Anak rantau, saya ingat banget. Orang membenci saya, mengata-ngatain saya saat dia meninggal dunia, jenazahnya saya yang mulangin. Masih ingat banget dengan orang-orang ini. Halo? Halo. Kenapa sayang?